lagi perkuliahan yang tadi sempat terhenti, tapi memang sebenarnya kuliahnya memang seperti ini. Jadi pagi kita kuliah, kemudian sore kita lanjut lagi sih. Sebetulnya seperti itu. Nah, kita meneruskan lagi apa yang belum selesai. Tadi kita masih membahas tentang MC 1500 ya. Saya akan lanjutkan pembahasan yang tadi. Yang pertama, saya share screen dulu. Sudah muncul? Sudah, Pak. Baik, ya. Aman ya. Oke, kita lanjut tadi gambar 12 tadi sudah ya. Kita tadi membahas mikrofon yang sering kita gunakan adalah mikrofon jenis kondenser dan dinamik. Nah, teman-teman, kondenser itu membutuhkan catu daya atau phantom. Itu kalau menurut teman-teman itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau di kamera atau di mixer audio itu tertulis phantom. Ada juga yang menyebutkan itu catu daya. Itu disebut apa? Maksudnya itu pengertian itu tuh apa? Tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu? Istilah phantom atau catu daya itu? Silakan direspon, tahu atau tidak. Kalau enggak, akan saya kasih tahu. Kalau tidak, Pak. tahu, nggak tahu, Pak. tahu. Baik. Tahu. Kalau nggak tahu, phantom atau Nggak catu tahu. daya itu sebenarnya sama saja dengan baterai, teman-teman. Baterai. Jadi kita tahu ya, kalau ada juga mikrofon yang di situ harus dikasih baterai, bisa alkalin atau bisa apapun. Nah itu disebut powernya. Dia mikrofon itu berarti harus membutuhkan catu daya atau phantom. Nah, istilah lainnya, istilah kerennya kalau di broadcast kita menyebutnya ya phantom atau catu daya. Seperti itu. Nah, kondenser itu harus menggunakan phantom atau baterai. Jadi kamera ini sebenarnya membutuhkan phantom karena dia kondenser. Kalau dinamik itu terkadang kebanyakan tidak menggunakan catu daya atau phantom, itu dinamik. Jadi dari mikrofon langsung ke kabel itu biasanya langsung bisa hidup. Tapi kalau kondenser dia harus membutuhkan phantom. Nah, untuk kamera ini phantom ada juga kamera mikrofon yang include dengan kamera itu biasanya phantomnya diambilkan dari baterai dari kamera. Seperti kamera ini ya itu baterainya phantomnya itu diambil dari power dari kamera. Jadi otomatis nanti baterainya bisa akan lebih boros. Misalkan kalau phantom diambilkan dari kamera, power energi listriknya ya. Bisa juga ada juga kondenser yang mikrofonnya itu harus dipasangi baterai. Biasanya baterainya baterai kecil ya, A2 kalau nggak salah yang kecil itu. Pernah melihat teman-teman mikrofon jenis itu yang harus dikasih baterai? Pernah, Pak. Nah ya, nah semacam itu kondenser. Kalau dynamic itu biasanya digunakan untuk vokalis. Jadi beberapa vokalis itu harus dekat dengan sumber suara mikrofonnya. Jadi dia sebagai kebanyakan sebagai mikrofon untuk voice atau untuk vokalis atau biasanya digunakan untuk VO misalkan. Tapi kalau kondenser seperti ini biasanya kita gunakan yang memang bisa digunakan di jarak yang cukup lumayan lah jauhnya. Jadi kita masih bisa mendengar. Nah, menurut teman-teman ini termasuk dengan karakter omnidireksional atau unidireksional polanya? Kalau mikrofon seperti ini. Satu arah atau segala arah? Satu arah. Satu arah. Satu arah. Nah, lebih cenderung ke satu arah ya. Karena tetapi walaupun sebenarnya dia juga sensitif dengan sekitarnya, kanan kirinya juga masih tetap terdengar. Karena memang karakter yang mikrofon dengan satu arah itu juga ada yang bagus, maksudnya boom misalkan itu cukup lumayan mahal harganya dan dia memang karakternya memang benar-benar satu arah. Tapi kalau mikrofon yang memang serinya tidak bagus, kemudian bisa satu arah tetapi memang kanan kiri sekitarnya masih tetap terdengar. Ambience-nya atau suara-suara sekitar masih tetap terdengar. Itu untuk mikrofon. Jack-nya dia menggunakan jack 3,5 mili atau mini jack, bisa kita sebut mini jack. Nah, tadi udah kita bahas ya untuk gambar 1314 dia menggunakan terdapat internal memorinya dengan kapasitas 32 GB. Kemudian teman-teman kalau misalkan diajak syuting durasinya misalkan 5 jam, ternyata internal memorinya kurang, teman-teman masih bisa membawa SD card tambahan dan itu bisa dimasukkan ke dalam kamera MC. Jadi MC itu menyediakan fasilitas memori eksternal. Atau misalkan teman-teman syuting kamera ini sewa, tidak mau untuk mengcopy file lewat kamera, teman-teman misalkan sewa kemudian kamera ini mau dibawa
langsung dibalikin, teman-teman bisa merecord melalui SD card, melalui memori eksternal. Itu ya. Untuk gambar 14 sudah kita bahas ya tadi ya. Untuk komponen out-nya ada AV out, audio visual, audio video out, dan ada komponen out. Untuk ini juga, oke. Untuk posisi mic SD card-nya ada di sini teman-teman, ada di gambar 16. Nah, terlihat jelas teman-teman? Ya, sangat jelas, Pak. Jelas ya. Ini ada Iya, Mika ini digeser ke belakang. Bentar, ada yang mau masuk. Bentar. Oke, silahkan Nur Kalam. Nah, ini Mika ini bisa dimajukan atau dibelakangkan. Jadi ini slot untuk micro SD-nya. Atau menggunakan SD card. Sorry, bukan micro SD tapi menggunakan SD card. SD card-nya juga bisa memakai apapun yang teman-teman umum dibeli di mana-mana. Karena ada beberapa SD card yang tidak bisa dibeli sembarangan ya. Kalau ini masih bisa dibeli di toko-toko audio video SD card ini. Tapi saran saya kalau teman-teman mau digunakan untuk video, otomatis cari merek dan kecepatan tertentu ya, maksudnya yang cukup baik. Ini untuk slot SD card-nya. Kemudian output ya, outputnya. Nah di sini di gambar 14 ini, 13-14 ini outputnya dia menggunakan komponen out dan AV out. AV out, ya ini masih analog ya teman-teman. Ini masih analog. Tetapi kalau membutuhkan gambar yang lebih bagus, teman-teman bisa untuk mengambil outputnya melalui HDMI. Jadi ini kalau dibuka, ini ada outputnya HDMI. Jadi MC itu ada pilihannya dua ya untuk outputnya. Mau bisa analog dengan RCA tadi, jacknya RCA, kabel koaksial, atau menggunakan konektor HDMI. HDMI otomatis kualitasnya lebih bagus karena dia sudah disupport dengan gambar yang kualitas HD ya, itu untuk HDMI. Itu untuk in out-nya. Nah, kita lihat di gambar selanjutnya, gambar 15-16 ini adalah untuk instalasi di mana kamera masuk ke monitor ya. Nah, untuk gambar 16 ini berarti kita ngambil untuk videonya itu yang berwarna kuning. Ini untuk berwarna kuning, video out, kemudian masuk ke monitor pada monitor 9 in ini yang in ya tulisannya in. Kemudian kamera itu pasti out, dia mengeluarkan gambar, kemudian kalau di monitor dia harus masuk ke in. Teman-teman kalau mau menambahkan beberapa monitor itu bisa, jadi di jumper, maksudnya bisa in out-nya, in kemudian out ke monitor 2, monitor 3 dan selanjutnya. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Silakan. Lanjut, Pak. Belum, Pak. Belum? Baik. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang kita bahas sisi sebelah kiri dari kamera. Tadi yang gambar 16 tadi sudah, dia penempatan untuk SD card, kemudian ada tombol juga power untuk record ya. Jadi untuk menghidupkan kamera, on dan off-nya. Teman-teman kalau misalkan ingin menghidupkan kamera itu harus ditekan ini tombol hijau ini. Jadi lock-nya dia kuncinya. Ditekan kemudian digeser ke kiri atau ke kanan, on untuk menghidupkan, off untuk mematikan. Oke, gambar 15 ini adalah tombol menu sebelah kiri pada bodi kamera MC. I-auto. Auto berarti dia berfungsi untuk mengambil gambar secara otomatis. Baik pengaturan, bisa pengaturan iris, kemudian pengaturan fokus, exposure itu secara auto. Tapi saran saya teman-teman kalau syuting usahakan dengan manual ya. Jadi ditekan ini manual, jadi beberapa nanti pengaturan teman-teman harus mengatur secara manual, baik iris, exposure, shutter dan lain-lain. Kemudian ada tulisan mode di sini. Mode ini maksudnya adalah teman-teman bisa memilih menggunakan mode audio atau mode foto. Dua itu pilihannya. Jadi kamera ini bisa digunakan untuk mode foto, tetapi kualitasnya memang kurang oke untuk fotonya. Memang sebenarnya ANG itu digunakan untuk perekaman yang panjang, long time untuk kamera MC ini. Oke, kemudian ada tombol panah ini teman-teman. Panah ini ada yang tahu simbol apa ini teman-teman? Tanda panah ini simbol apa? Halo? Yang mana, Pak? Paling kanan ini yang tanda panah di dalam tanda panah ya di dalam kotak itu segitiga. Playback bukan, Pak? Playback Okay. hasil. Ya, ini adalah simbol untuk playback, thumbnail ya, thumbnail atau simbol untuk playback. Jadi kalau teman-teman sudah nge-record video, audio, teman-teman ingin melihat hasilnya bisa menekan tombol ini.
Nanti terlihat di monitor. Lalu, nah sekarang posisi gambar 17 adalah posisi kita lihat dari bagian atas kamera MC ya, sebelah depan, bagian depan itu ada fungsi untuk zoom in dan zoom out. Yang depan tertulis ada foto, depannya itu berfungsi untuk zoom in dan zoom out. Dan yang tadi mode foto yang saya sampaikan tadi, nah ini adalah tombol untuk merekam gambar foto, gambar hasilnya tidak, menurut saya juga kurang oke untuk mode foto ini. Kemudian ada juga ring, yang di lensa itu ada ring. Nah, teman-teman untuk MC ini ringnya cuma satu, masalahnya itu sebenarnya kurang nyaman. Kamera semi profesional atau kamera profesional itu ringnya biasanya ada 3, ada ring fokus, ada ring zoom in zoom out, dan ada ring untuk iris. Jadi ada 3 pengaturan itu. Tetapi kalau MC ini, kamera MC ini ringnya cuma satu. Tetapi ringnya cuma satu ini teman-teman bisa untuk mengganti. Jadi ring ini melalui menu ya, melalui menu, ring ini bisa digunakan untuk mengatur fokus. Kemudian kalau teman-teman ingin mengganti ring ini sebagai ring iris, teman-teman harus masuk menu dulu. Itu bisa diganti menjadi ringnya sebagai iris. Bisa juga ring ini sebagai ring gain. Tetapi teman-teman harus lagi-lagi harus masuk ke menu untuk mengganti fungsi dari ring ini. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, lanjut ya. Baik, ini adalah gambar 19, di mana ini adalah baterai kamera Sony dengan seri NPF970. Gambar 20 adalah slot untuk memasangnya ya. Gambar 20 adalah slot untuk memasangnya ini dari atas ke bawah. Nah, tetapi teman-teman harus, kalau untuk menyopot atau melepas baterai, teman-teman harus menekan tombol baterai rilis ini. Tombolnya itu di bawah angka 2. Nah, ini tertulis baterai rilis. Ini ditekan, kemudian baterai diangkat ke atas. Itu untuk melepas baterai MC. Baik, kita akan masuk ke gambar 21, yaitu menu-menu yang ada di bagian kamera MC. Sebelum masuk ke bagian menu-menu yang ada di kamera MC, ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Belum, Pak. Belum? Baik, kalau belum saya lanjut. Oke, tadi sudah kita bahas teman-teman, sudah sedikit kita bahas mengenai exposure. Exposure itu apa? Ada yang tahu nggak exposure? Di sini ada tertulis di gambar 21, ada tertulis exposure. Pencahayaan. Cahaya, Pak. Cahaya, Pak. Banyaknya cahaya masuk, Pak. Mengatur besarnya cahaya. Baik. Sedikit benar, tetapi paling lengkap teman-teman. Exposure adalah untuk mengatur intensitas cahaya. Jadi bukan hanya besarnya, jadi mengatur intensitasnya. Jadi besar kecilnya cahaya yang masuk pada lensa ya. Jadi kalau exposure pada kamera MC ini, dia biasanya satuannya adalah dB dengan angka kelipatan 3. Jadi kalau teman-teman nanti ngeset kamera MC, exposure itu teman-teman tekan, itu nanti datanya yang muncul adalah bisa min 3, 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, hingga 24 dB untuk kamera MC. Jadi tergantung teman-teman apakah di lapangan atau di lokasi itu gelap. Kalau gelap biasanya mengangkat exposure. Kalau exposure terlalu tinggi, misalkan sampai hingga 24 dB, yang terjadi akan apa gambarnya? Ada yang tahu? Cerahan, Pak. Paling cerah. Ya? Putih, Pak, putih jadi. Putih, Pak. Noise. Putih belum tentu teman-teman. Ya, putih belum tentu. Kalau memang posisinya siang hari akan putih, tetapi kalau malam hari belum tentu putih. Nah, kalau ini lebih tepatnya adalah noise. Lebih tepatnya adalah noise, benar. Exposure itu sama saja dengan ISO. Kalau teman-teman pernah bermain dengan DSLR ya, kamera DSLR atau mirrorless, penyebutannya bukan exposure di sana, tetapi ISO. Kalau DSLR kan kelipatannya bisa kelipatan 100, 200, 400, kemudian 800, 1600. Benar ya, seperti itu ya? Bisa membayangkan teman-teman? Iya, perbandingannya? Nah, itu kalau exposure dengan master dengan ISO, itu perbandingannya itu. Baik. Kemudian setelah exposure kita akan bahas yang perlu kita atur lagi nih kalau teman-teman menjadi kameramen. Selain exposure yang kita bahas adalah iris. Kalau iris, pengertian iris apa? Diafragma. Diafragma, benar. Apalagi? Bukaan lensa, Pak. Bukaan lensa. Sama nggak sih, Pak? Sama aperture sama, Pak? Ya, bisa. Biasanya tertulis simbol apa data yang muncul di situ? F ya, Pak ya? Ya, F. Di situ iris adalah f-stop. Jadi teman-teman kalau memutar iris itu bisa 1,2, 1,4,
2,5, 5,6 hingga seterusnya. Itu iris itu dapat berubah-berubah. Exposure pun dapat berubah kira-kira. Jadi misalkan multicam ya, antara kamera 1 dengan 3 belum tentu exposure-nya sama. Kemudian irisnya juga belum tentu sama, tergantung nanti apakah kamera 1 itu long atau kamera 2 itu medium atau close up. Itu biasanya exposure dengan iris itu berbeda antar kamera. Jadi tidak bisa disamakan. Iris tadi benar ya, itu f-stop ya. Benar f-stop. Kalau di lensa-lensa apa namanya? Lensa DSLR itu biasanya juga ada lensa yang fix ya. Dengan misalkan 50 mili 1,2 bukaannya. Kemudian ada 2405 juga f-stop juga. ING sama. Itu juga akan muncul data-data f-stop. Kalau kamera ING biasanya nanti irisnya akan berubah sendiri, teman-teman. Kalau teman-teman zoom in dan zoom out biasanya nanti irisnya bisa berubah. Itu. Oke, untuk iris sudah, exposure sudah, kemudian ada shutter. Yang perlu teman-teman atur adalah shutter speed. Shutter speed untuk kamera video minimal berapa? Ada yang tahu? 125 Pak. Untuk 100 sampai 125 bukan Pak? 100 sampai 125 belum tepat. Ada yang lain? Ya. Ada yang lain? Ada yang tahu? 2 kali dari FPS, benar nggak Pak? Ya, benar. 2 kali FPS. FPS-nya berapa? 25. Kalau 60 berarti shutter speed 50. 24. Oke, bila FPS-nya 25 berarti dengan shutter speed 1/50. Kalau FPS-nya 30 berarti shutter speed-nya di 1/60. 2 kali FPS ya. Minimal shutter speed kamera video itu 1/50, teman-teman. Minimalnya. Tapi shutter speed itu juga tergantung dengan kondisi di lapangan. Kalau tidak ada objek, misalkan tidak ada TV atau tidak ada apapun yang untuk diatur, lighting-nya juga tidak pengaruh dengan flicker, misalkan teman-teman masih aman di 1/50 atau 1/berapa. Jadi bisa disesuaikan sebenarnya shutter itu dengan kondisi yang teman-teman shoot. Minimalnya 1/50. Bila di bawah 1/50 nanti gambarnya akan terjadi ada bayangan di belakangnya. Jadi ada bayangan yang mengikuti. Itu kalau misalkan menggunakan shutter di bawah 1/50. Seperti itu ya, bisa dibayangkan? Pernah melihat foto-foto blur, teman-teman? Foto-foto yang ada cahaya belakangnya itu? Pernah Pak. Nah, Pernah. itu berarti dia memotret dengan shutter rendah, teman-teman. Untuk mendapatkan efek itu. Nah, di video juga sama, teman-teman bisa mendapatkan efek itu dengan shutter rendah. Tetapi kalau kita syuting umumnya, syuting pada normalnya kan, shutternya paling jangan sampai objek itu bergerak ya, ada bayangan. Itu paling tidak shutternya di 1/50. Nah, mau 1/50, 1/100, hingga 1/1000 silakan. Tapi ya tergantung dengan kesepakatan itu. Dan kondisi teman-teman nge-shoot apa. Misalkan nge-shoot kemudian di depannya ada videotron, objek-objeknya ada TV plasma misalkan, karena di TV ya misalkan ada playback di TV yang harus di-shoot. Nah, teman-teman bisa mengatur shutternya itu. Jangan sampai di TV itu akan muncul interlace, ada garis-garis naik turun. Pernah melihat itu kondisi seperti itu, teman-teman? Di kamera? Pernah Pak. Pernah ya? Kenapa? Nah, itu bisa naik turun atau nge-shoot komputer misalkan, itu terjadi tidak sama shutternya antara kecepatan komputer dengan kamera. Nah, itu teman-teman bisa mengatur shutternya itu. Jadi paling minimal 1/50 ya. Shutter makin tinggi itu cahaya yang dibutuhkan makin banyak. Jadi kalau teman-teman memakai dengan shutter 1/500, otomatis nanti lensa gambar yang dihasilkan itu menjadi lebih gelap. Tuh. Jadi kalau teman-teman syuting outdoor panas sekali nggak masalah dengan shutter tinggi. Tapi kalau teman-teman syutingnya indoor, shutternya tinggi, otomatis membutuhkan cahaya yang besar. Lupa untuk mengganti shutter nih misalkan. Kemudian shutternya masih shutter 1/250 misalkan. Dan itu syuting di indoor. Otomatis teman-teman akan mengangkat gain agar gambar itu terang. Nah, itu masalahnya. Nanti terlalu tinggi gain akan noise. Jadi perhatikan semuanya, komponennya itu akan terhubung, teman-teman. Shutter akan terhubung dengan cahaya yang lain, dengan gain, dengan iris dan lain-lain. Nah, kalau ND filter itu apa? Shutter udah selesai ya, teman-teman. Paham ya untuk shutter ya? Paham Pak. Paham? Oke. Kalau shutter sudah, kita ke ND filter. ND filter itu apa? Ada yang tahu ND? Kepanjangan dari apa? Neutral density mungkin Pak. Ya, ND adalah neutral density. Jadi untuk menetralkan. Misalkan syuting di siang hari jam 11 siang, teman-teman mau nge-shoot, pingin mendapatkan langit di siang hari ya, misalkan kalau shutter dan exposure sudah di angka 0 dan
irisnya sudah tinggi f4 atau 5,6 itu masih putih atau masih over, teman-teman masih bisa mengaktifkan filter ND tadi. Filter ND 1, 2 atau 3. ND biasanya hingga 1/64, jadi di ND 3. Itu langitnya bisa terlihat dengan apik, dengan warna birunya. Itu biasanya kita mengaktifkan itu. Paham ya untuk ND ya? Paham, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Ada ND filter yang ada di kamera, fasilitas di kamera. Ada juga ND filter yang bentuknya adalah cermin, seperti kaca. Itu juga disebut ND. Biasanya kalau di film ya, kamera film itu ND filternya ada di bandor, jadi dipasang sendiri di depan kamera. Itu juga ND filter, sama. Ada juga ND itu di lighting, filter lighting. Berbentuk seperti kertas mika plastik itu juga sama. ND filter juga juga seperti itu juga disebut ND filter. Tapi ND filter di kamera, ND filter di lighting berbeda-beda. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Baik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke rec mode, teman-teman. Di gambar 22 ini adalah rec mode. Jadi rec mode adalah perekaman, kualitas perekaman gambar di kamera ini. Ada serinya ini ada HDFX, HDFH, HQ, dan LP. Perbandingannya gini, kalau teman-teman menggunakan memori 32 GB, menggunakan memori internal ya 32 GB, kalau menggunakan FX, dia bisa melakukan perekaman sekitar 3 jam kira-kira. Tetapi kalau FH, teman-teman bisa lebih panjang lagi, bisa 5 jam. HQ bisa 7 jam. LP, bahkan LP itu paling rendah, bisa 9 jam. Pengaruhnya dengan durasi berarti. Pertama, dengan durasi. Yang kedua, dengan kualitas gambar. Itu ya teman-teman, paham ya? Itu untuk pengaturan ini, HDFX, FH, HQ, dan LP. Oke, teman-teman misalkan diajak syuting nih, syuting dokumentasi durasinya 5 jam. Durasinya 4-5 jam. Teman-teman tidak dibawakan SD card. Nah, berarti teman-teman harus mengalahkan kualitas untuk mendapatkan gambar keseluruhan. Tidak bisa mendapatkan gambar dengan kualitas tinggi dengan efek karena efek itu cuma 3 jam. Nah, teman-teman juga harus berpikir ke situ untuk seorang kameramen. Jadi tidak asal record, tetapi juga dipikirkan antara iris, exposure, gain, kemudian metode perekaman gambarnya, formatnya apa, itu juga perlu dipikirkan. Oke, paham di situ teman-teman? Kita lanjut. Terlalu cepat nggak ya teman-teman? Aman? Enggak, Pak. Aman. Pak, ini Oke, kita lanjut. Gambar 23 ini adalah internal memory atau memory card. Ini adalah perekaman gambar. Teman-teman harus milih movie media set ini, tertulis ya ini movie media set. Itu teman-teman memilih untuk melakukan perekaman gambar menggunakan internal memory atau menggunakan memory card, memori eksternal. Di kamera MC ini harus memilih teman-teman. Tidak bisa teman-teman tiba-tiba memasukkan SD card kemudian dia akan pindah ke SD card. Tidak bisa. Jadi teman-teman harus memilih. Masuk ke menu kemudian cari kata-kata movie media set, kemudian pilih apakah ingin melakukan perekaman gambar menggunakan internal memory atau menggunakan memory card. Nah, ini harus dipilih. Karena ada pengalaman gini, ada yang syuting menggunakan internal memory. Kemudian ternyata internal memorinya habis. Dia sudah dibawakan memory card sebenarnya, tetapi tidak tahu cara untuk mengganti dari internal ke memory card. Dia cuek aja, dimasukkan filenya, memory cardnya, kemudian dia tinggal. Nah, akhirnya tidak terekam teman-teman, karena internal memorinya sudah habis. Dia tidak melakukan pergantian perekaman gambar seperti ini. Nah, itu sama saja bohong, maksudnya tidak melakukan perekaman gambar karena dia belum memindah data. Seperti itu ya, paham ya? Paham. Oke. Ya. Lanjut, sekarang gambar 24 ini adalah untuk white balance. Nah, setiap kameramen harus melakukan white balance. Apalagi kalau melakukan secara multicam. Jadi agar gambar satu dengan yang lain sama. Walaupun single cam itu juga penting white balance agar gambarnya juga terkondisi sesuai yang kita inginkan. Jangan sampai terlalu bluish atau reddish dan lain-lain ya. Gambarnya biar juga bisa dinikmati. Ada white balance itu yang pertama di sini adalah auto. Nah, teman-teman kalau menggunakan white balance auto biasanya nanti masalahnya adalah akan terjadi berbagai warna atau berbagai macam color. Misalkan saat kita ngesut ke depan, kemudian ke pan ke kanan ke kiri dengan background dan lampu yang berbeda misalkan, itu nanti white balance-nya akan berubah.
Itu masalahnya. White balance-nya bisa berubah-berubah. Saat zoom out dan zoom in pun nanti white balance itu biasanya juga bisa berubah. Nah, lebih baik kalau ada waktu kesempatan teman-teman bisa melakukan white balance secara manual. Selain auto di sini ada indoor atau outdoor white balance-nya. Indoor atau outdoor itu sama saja sebenarnya kalau kita lakukan secara data itu sebenarnya Kelvin. Outdoor itu berapa Kelvin, indoor itu juga bisa berapa Kelvin. Saya tanya, outdoor itu melakukan white balance outdoor, teman-teman saat syuting di mana? Indoor atau maksudnya di dalam ruangan atau di luar ruangan? Outdoor ya di luar, Pak. Di luar, Pak. Di luar ruangan. Di luar ruangan. Kalau saya, outdoor itu juga bisa dilakukan di dalam ruangan. Karena apa? Outdoor itu sebenarnya Kelvin, teman-teman. Bukan outdoor terus harus di luar. Kalau misalkan kita syuting outdoor tetapi malam hari, apakah teman-teman tetap menggunakan settingan outdoor? Kalau di malam hari dengan lampu berwarna kuning? Tidak, Pak. Tidak ya. Berarti bukan begini, bukan pengertiannya indoor outdoor itu belum tentu teman-teman saat syuting di luar ruangan kemudian menggunakan WB outdoor. Belum tentu. Untuk white balance itu pengaruhnya dengan cahaya, teman-teman. Jadi misalkan kalau kita syuting siang hari di luar, teman-teman menggunakan indoor atau outdoor? Siang hari. Indoor atau outdoor? Outdoor, Pak. Outdoor ya, baik. Karena cahaya matahari adalah cahaya dengan Kelvin sekitar 3.500 Kelvin. Jadi menggunakan outdoor. Nah, sekarang kalau di luar ruangan, teman-teman kalau di dalam ruangan, kemudian teman-teman syuting, misalnya syuting di Indomaret nih, lampu Indomaret itu kan berwarna putih ya, TL gitu ya. Nah, teman-teman kalau menggunakan indoor, itu lampu gambar yang dihasilkan akan bluish, teman-teman. Berarti kita harus melawan dengan Kelvin sekitar 3.200, berarti menggunakan WB outdoor. Itu ya. Jadi belum tentu ya bahwa di dalam itu menggunakan indoor. Kalau di dalam tapi settingan lampunya seperti lampu Indomaret yang putih, teman-teman menggunakan indoor, itu akan bluish. Nah, itu malah kita kalau mau dipilih antara indoor atau outdoor, berarti kita menggunakan yang settingan outdoor karena lampunya itu. Nah, teman-teman kalau mau menggunakan menggunakan settingan indoor, itu berarti lampunya yang harus berwarna sekitar 5.600 Kelvin. Itu lampu-lampu yang berwarna orange, yang warna kuning, lampu-lampu pelentong. Lampu-lampu kafe itu biasanya kuning ya. Nah, itu berarti teman-teman bisa menggunakan settingan yang indoor. Jadi yang tadi warnanya kuning lampu itu akan menjadi putih. Semacam itu. Paham teman-teman untuk indoor outdoor? Paham, Pak. Paham, Pak. Indoor itu untuk lampu yang sekitar 4.500 5.000 Kelvin, jadi yang warna-warna kuning. Outdoor itu untuk yang putih. Kalau kita di luar ruangan cahaya matahari kan putih nih ya, kalau kita lihat visualnya secara langsung. Nah, ada satu lagi WB itu dengan one push, teman-teman, yaitu pengaturan white balance secara manual. Ini yang baik, teman-teman. Ini yang baik. Sebenarnya ini yang baik. Caranya adalah teman-teman kamera sudah dikasihkan ke tripod misalkan. Kemudian sudah diatur semua, iris, exposure, shutter sudah diatur. Langkah terakhir adalah dengan cara white balance agar warnanya oke. Nah, kamera ini dikasih ke tripod, kemudian di depan kamera yang berjarak sekitar 4-3 meter dengan kondisi dikasih cahaya, itu teman-teman mengesut kertas putih. Jadi kamera ini nanti zoom ke framing kertas putih. Setelah itu, jadi di monitor ini ya, di gambar misalnya gambar 24 ini akan terdapat warna putih karena kamera ini ngezoom kertas putih. Setelah itu silakan klik one push-nya ini, teman-teman. One push-nya ini diklik, kemudian yang bawahnya ini nanti akan berkedip. Setelah berkedip dia akan berhenti. Nah, setelah berhenti berarti dia sudah melakukan white balance. Nah, warna ini yang menurut saya lebih baik daripada indoor, outdoor, atau auto. Dia akan ngelock sesuai dengan cahaya yang ada di situ. Paham, teman-teman? Untuk one push? Paham ya? Ada juga white balance dilakukan secara, teman-teman sudah tahu nih karakter warna, karakter dari cahaya. Itu bisa dilakukan white balance secara menggunakan Kelvin. Oh, cahaya seperti ini, oh cukup nih menggunakan 3.200 Kelvin. Jadi antara satu kamera dengan kamera yang lain kita samakan nih cahayanya. Itu juga bisa.
Itu biasanya di DSLR atau seri di atas MC itu bisa teman-teman. Kita bisa menggunakan white balance sesuai dengan angka data Kelvin. Oke, gambar kita masih 2 teman-teman, tidak banyak lagi. Nah, ini adalah steady shot. Ada yang tahu steady shot apa? Stabil ya Pak ya. Ada Oke. efeknya. Ya, semacam itu. Jadi steady shot itu untuk menstabilkan getaran pada kamera. Walaupun teman-teman menggunakan tripod, lebih baik steady shot ini tetap diaktifkan. Jadi untuk mengompres getaran yang ada. Tapi jangan terlalu parah getarannya, pasti juga tidak berfungsi. Sama saja kalau teman-teman ngedit, pernah menggunakan web stabilizer sebagai editor? Pernah. Pernah, Pak. Nah, itu juga sama fungsinya untuk meredam getaran. Tetapi kalau getarannya parah, web stabilizer juga tidak akan berguna ya, pasti akan jelly ya gambarnya ya, melengkung-melengkung gitu ya. Iya, Nah, Pak. itu juga sama. Kemudian ada face detection di sini. Face detection itu untuk merekam, untuk mencari fokus. Face detection. Tetapi dia akan mencari fokus di bagian wajah. Nanti di monitor itu akan terlihat kotak-kotak bagian wajah. Misalkan grup shot 3-4 orang, jadi biasanya nanti kotak-kotaknya itu ada di wajah narasumber atau host. Berarti dia mencari file atau data-data yang fokus itu adalah bagian wajah. Kemudian kalau teman-teman klik white balance, ini akan muncul tadi kita bahas. White balance ini adalah yang tadi auto, outdoor, dan indoor, one burst. Kemudian kalau teman-teman klik rec mode, yang muncul adalah ini. Tadi udah kita bahas rec mode. Nah ini HDFX, FH, HQ, dan LP ini adalah rec modenya. HD atau SD set ini adalah teman-teman untuk melakukan perekaman gambar tinggal memilih apakah mau menggunakan standar definition, maksudnya kualitasnya, atau menggunakan HD high definition. Itu. Gambar saya habis. Apakah ada pertanyaan? Silakan, teman-teman. Ada Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak, yang ngatur maksudnya itu kan bokeh ya Pak. Bokehnya gambar, blurnya gambar itu yang ngatur tuh vokalengnya apa aperture sih Pak? Bisa vokaleng, semua pengaruh. Aperture pengaruh, vokaleng pengaruh. Tapi kalau lebih ngaruh aperture apa vokalengnya Pak? Yang semakin besar. Lebih ke aperturnya. Jadi kalau kita biasanya mau bokeh kan biasanya menggunakan f-nya paling rendah ya, 1,2 kayak gitu. Nah, itu pengaruhnya. Tetapi kalau di kamera ING ini teman-teman, itu jarak juga menentukan. Semua kamera juga menentukan jaraknya. Tapi kalau misalnya DSLR 50 mili itu kan teman-teman sudah tergantung dengan lensanya ya. 50 mili itu jaraknya sekian. Tetapi kalau di mau bokeh, kalau dengan kamera ING itu jarak menentukan. Jadi kamera dari jauh kemudian di zoom, itu mengaruh di zoom, kemudian atur juga aperturnya di 1,2. Jadi nanti pasti akan lebih bokeh, dan teman-teman kalau melakukan ceng fokus juga akan lebih mudah semacam itu. Oke Pak, paham ya, Pak, paham. Jarak pasti menentukan kalau untuk ING. Teman-teman bisa mencoba, kemudian misalkan ada kembang, kemudian di zoom, kemudian atur ininya vokalengnya, jadi bisa diatur ceng fokusnya seberapa. Itu pengaruh sekali untuk jarak kalau di ING. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Silahkan kalau ada. Saya tutup dulu share screen-nya. Apakah ada pertanyaan? Nah, boleh tanya lagi Pak? Silakan, tanya apapun monggo. Kan misal kamera kita ya Pak, f1.4 Sigma Pak. Nah, lensanya itu. Nah, sedangkan kalau kita buka f-nya terlalu besar kan kadang itu Pak, gambarnya kurang tajam Pak. Tapi kita ini ingin dapat bokehnya gitu loh Pak. Ingin dapat terangnya. Nah, itu solusinya gimana Pak? Biar kita dapat tajamnya dapat, bokehnya juga dapat Pak. Ya, pengaruh. Ya, urusannya dengan lensa nanti kalau saya. Biasanya. Jadi tergantung lensanya juga, sigmanya menggunakan sigma apa. Kan ada beberapa karakter lensa ya. Ada lensa yang memang karakternya soft. Kalau mau bokeh ya menggunakan misalkan Canon 50 mili itu juga bisa bokeh. Dengan tajam itu juga pengaruh dengan umur lensa juga ngaruh. Apakah lensa itu berjamur apa enggak? Misalnya kita cek juga itu. Ada juga lensa yang akhirnya awalnya tajam kemudian agak-agak blawur, itu juga pengaruhnya dengan media penyimpanan, bahwa kemudian di lensa itu ada jamurnya, pengaruh dengan ketajaman. Itu. Oke Pak. Oke. Selain dari segi teknis tadi ya, pengaturan tadi exposure, vokaleng, dan diafragma misalkan,
dari lensanya juga pengaruh. Jadi ketajaman itu pengaruh ke hardware-nya juga, ke lensanya juga, macam itu. Oke, ada lain? Saya Pak, Ya, silakan. untuk yang pengaturan resolusi di kameranya itu gimana Pak? Resolusi kameranya. Nah, kamera ini masuk ke menu. Jadi pilihannya ada 2 sebenarnya. Tadi yang standard definition atau HD. Kalau SD berarti teman-teman menggunakan 576. Tapi kalau resolusi menggunakan HD, biasanya kamera ini bisa dipilih tadi menggunakan FX, FH itu. Dan ada pilihan lagi menggunakan 720 atau 1080. Itu tadi masuk ke menu, kemudian ada aturan teman-teman mau melakukan perekaman gambar menggunakan HD atau Full HD. Itu untuk format kualitasnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, saya kasih gambaran sedikit teman-teman untuk white balance. Udah muncul share screen-nya? Belum ya? Oh, sorry. Belum, Pak. Belum Pak. Belum. Share screen. Nah, ini muncul ya? Ya. Nah, Udah, Pak. jadi yang saya tadi ceritakan white balance-nya seperti ini. Jadi seorang kameramen, dia membawa kamera lebih baik sih menggunakan tripod, jangan terjadi ada goyangan di situ. Kemudian di zoom ke kertas putih. Jadi ada talent, ada kru yang memegang kertas putih dengan terdapat cahaya sumber matahari di sini di gambar ini. Kemudian klik tadi one push tadi. Jadi ini white balance secara manual. Nanti gambarnya, menurut teman-teman antara ketiga gambar ini yang melakukan white balance itu yang mana? Yang kanan sendiri Pak ya? Kanan. Pojok Oke. Yang paling kanan ya. Iya. Ya, yang paling kiri dia terlalu yellow ya, terlalu kuning. Ya, yang ini terlalu bluish teman-teman. Nah, dingin Pak. Ya, yang netral, yang sesuai dengan keinginan kita secara white balance itu yang paling kanan. Nah ini, jadi kalau teman-teman menggunakan outdoor tadi, outdoor itu gambarannya seperti ini teman-teman. Warnanya kuning. Kalau tadi kita menggunakan settingan outdoor, kemudian shooting di Indomaret dengan settingan indoor ya, sorry. Dengan settingan indoor, shooting di Indomaret, lampu-lampu Indomaret yang putih TL kayak gitu, nanti akan seperti ini nih gambarnya, akan bluish seperti ini. Pucat kayak gini ya, semacam itu. Oke, apalagi ya. Nah, ini adalah data untuk apa namanya? White balance, teman-teman. Dari atas itu AWB hingga yang paling bawah. Kalau kita lihat tadi tungsten ini berarti indoor atau outdoor, teman-teman. Yang bolam ini. Gambar nomor 1, 2, 3, 4. Lampu pelentang ini. 3000 Kelvin datanya. Ini indoor atau outdoor, teman-teman? Outdoor. Oke, kalau yang daylight berarti indoor atau outdoor yang simbolnya matahari ini? Ayo. Outdoor ya Pak ya? Oke. Kalau indoor itu yang tungsten, teman-teman. Indoor itu yang 3000 Kelvin ini, yang berbentuk apa namanya lampu pelentang ini. Kalau outdoor itu yang daylight, yang simbolnya matahari ini. Jadi ada juga kamera yang tidak menuliskan indoor outdoor ya, tetapi dia berbentuk simbol seperti ini. Bola lampu atau matahari. Kalau daylight kita lihat datanya di sini adalah daylight itu 5200 Kelvin ini. Ini kan cahaya sumber matahari nih ya. Putih kayak gini ya. Iya. Nah, kalau yang 3000 Kelvin ini yang kalau teman-teman menggunakan lampu-lampu pelentong itu loh, pernah memakai kan atau masih memakai? Masih Lampu bolam itu. Nah, itu lampu-lampu 3000 Kelvin, teman-teman. Kalau lampu-lampu sekarang kalau teman-teman masuk ke studio atau lampu-lampu film yang mereknya Ari, itu sekarang menggunakan lampu-lampu yang berwarna putih. Itu udah nyaman banget itu untuk syuting film atau apapun. Banyak lampu-lampu foto sekarang atau video, lampunya sudah menggunakan lampu-lampu putih ya. LED panel misalkan. Itu kan lampu-lampunya putih ya. Nah, itu nah, dan kalau bisa lampunya juga flicker free. Jadi di kamera itu aman, tidak menimbulkan flicker. Memang lampu kalau yang lampu flicker free itu yang memang cukup mahal. Lampu-lampu Philips itu juga lumayan sih kalau teman-teman mau low budget ya. Lampu-lampu Philips itu cukup lumayan dia untuk mengurangi flicker misalkan kalau syuting low budget. Kecuali lampu-lampu yang merek murahan ya, Osram itu juga cukup oke. Misalkan kalau kita memang mau syuting-syuting low budget. Tapi kalau memang ada budgetnya ya silakan menggunakan Kinoflow misalkan, Ari atau Kinoflow. Pernah terdengar alat itu teman-teman atau belum? Lighting? Ari sih Pak. Pernah Paling Ari Pak. Ada ya, pernah ya Kinoflow, Ari, kemudian dan lain-lain itu.
Itu memang lampu-lampu untuk penggunaan film. Oke Bang, sih, Bang, ya silakan. tadi untuk tungsten itu berarti lebih ke warm kan Pak ya dibanding cold. Ya, lebih warm. Oke. Tungsten itu warm. Kalau cold itu ya dingin lah, yang Ya. putih, biru gitu. Itu Kelvinnya itu cold. berapa ribu Kelvin Pak kira-kira Yang mana? untuk tungsten? Terlihat nggak di sini teman-teman? Share screen saya terlihat nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan tuh? 3000 Kelvin Iya. Nah, ya. ini kan tertulis tuh. Saya zoom lagi ya. Nah, tungsten itu yang berarti yang mana? Nah, kan kelihatan nih. Tungsten yang berbentuk pelentong ini yang seperti bolam lampu. Iya Pak. Teman-teman, nah ini 3000 Kelvin nih. 3000. Terlihat tuh di sini? Siapa? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau yang daylight yang seperti simbol matahari berarti dia di angka 5200. 5200 Kelvin. Semacam itu. Jadi, kalau teman-teman shooting tidak harus di 5200 Kelvin, teman-teman. Tidak Siapa? harus juga di 3000 Kelvin. Jadi memang tergantung cahaya yang di lokasi. Karena cahaya lokasi kan macam-macam nih lampu nih. Jadi akhirnya kesepakatan antar kameramen dengan kesepakatan antara TD. Oh, kita pakai 5600 saja karena cahaya seperti ini. Enggak masalah. Jadi tidak harus dipatok di 5200 atau di 3000 Kelvin untuk tungsten dengan daylight. Itu cuma hanya sekedar range-nya aja. Kira-kira kalau di tungsten itu mulai dari 3000 atau 2800 hingga 4000 misalkan. Nanti mendekati itu kira-kira 4200 hingga 5600 berarti itu daylight misalkan. Kalau sudah sampai 7000 beda lagi. Floor scan nanti masuknya. Nah, ini tertulis ya. 6500 Kelvin ini daylight, dia daylight tapi floor scan. Cahayanya putih sekali, teman-teman. Hampir kebiruan nanti. Semacam itu. Oke? Paham ya? Oke, kalau flash, kalau teman-teman motret itu kan menggunakan flash ya. Pernah motret menggunakan flash? Kalau di data ya, kalau di data ini dia berarti di angka 5400 Kelvin putih. Jadi biar gambar yang dihasilkan menjadi putih. Jadi kenapa kita memakai bantuan flash agar putih juga warnanya. Kalau lampu di rumah itu misalkan kuning misalkan. Jadi ada bantuan cahaya flash selain untuk menerangkan objek juga untuk mendapatkan ruangan atau yang dipotret itu menjadi lebih putih. Begitu teman-teman? Paham? Baik Pak. Baik. Paham Pak. Dari saya cukup teman-teman kuliah hari ini. Karena materinya juga sudah habis. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah selesai. Berarti saya tinggal menerima laporan teman-teman nanti malam. Ya, seperti itu? Iya Pak. Nanti gambar materi fotonya tadi akan saya kirim ke grup. Jadi teman-teman bisa memakai gambar itu. Kemudian bawahnya silakan dikasih penjelasan apa yang kita bahas tadi. Seperti itu ya. Oke Pak. Baik, Siap. Pak. Oke. Maksimal pukul 11 bisa ya? Bisa Pak. Oke, jam 11 saya terima, akan saya cek. Kalau nggak ketiduran, saya akan cek. Kalau misalkan ada yang gagal, ngirim akan saya konfirmasi. Tapi kalau karena bahaya teman-teman, kalau misalnya gagal ngirim, saya harus kirim manual atau teman-teman karena itu salah satu absen juga lewat situ. Jadi lembaga akan ngecek di situ juga. Teman-teman apakah masuk nggak ikut mengikuti materi. Itu laporan itu sangat penting. Dan laporan itu jangan sampai terhapus. Laporan itu akan dikumpulkan antara laporan satu dengan yang lain. Menjadi LPG teman-teman nanti di akhir semester. Jangan dihapus ya. Iya Pak. Siap. Iya, Pak. Iya. Oke, jangan dihapus semua laporannya. Nanti biasanya kita harus dikumpulkan. Dan usahakan laporannya itu juga benar. Maksudnya benar, silakan mengambil file data tempat lain nggak masalah. Yang penting lengkap. Kalau saya sih penting lengkap. Karena itu silakan nanti dibaca-baca kembali. Saat ujian kita akan membuat tanya jawab mengenai laporan yang teman-teman buat. Biasanya gitu, bocorannya gitu ya. Jadi kalau akhir semester, teman-teman mengumpulkan laporan, kita hanya mempelajari laporan yang teman-teman bikin. Nah, jangan sampai laporan itu salah. Jadi akan kita revisi juga akhirnya nanti laporan kalau laporan itu salah. Semacam itu. Oke, teman-teman, paham? Oke Pak. Paham Pak. Gimana? Screenshot nggak Pak? Oh ini ya, yang sore ini silakan screenshot teman-teman. Jadi kalau lampirannya di akhir laporan silakan menyantumkan 3 screenshot. Absen pagi jam 8, yang tadi kuliah kita siang hari jam 10 tadi, kemudian sore ini. Gitu. Oke. Ya, sekarang silakan screenshot. Mari kita buka-buka kamera. Tadi saya sudah screenshot sih dengan materi, yang ada materinya. Kita ulang lagi screenshotnya.
Sorry saya di mobil ini ngajarnya. Baik ya. Ya semuanya screenshot. 1, 2, 3. Oke, sudah semua teman-teman? Aman, Pak. Baik. Sudah, Pak. Kalau sudah semua, kuliah saya tutup ya. Selesai ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau Baik, Pak. ada pertanyaan, Baik, Pak. ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup ya, nggak usah japri. Jadi semua sumber biar semua tahu apa yang. Oke, siap, Pak. Oke. Aman, Pak. Baik, saya akan bikin tempat pengumpulan laporannya. Terima kasih untuk kuliahnya. Mohon maaf tadi pagi sempat terputus-putus. Enggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Oke. Tidak apa-apa, Pak. Baik. Baik, saya tutup teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yuk. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin dulu, Pak. Yuk. Pembelaan gambar dengan banyak pengalaman itu Pak kita akan tahu gimana sih gambar-gambar yang baik, tetapi harus sebelumnya teori-teori itu juga harus dipelajari. Teori-teori khususnya tentang ini ya, blocking kamera ya, headroom, locking room, komposisi dan lain-lain. Gambar 10 ini adaptor. Oke, kita lanjut ya, ini adalah tadi gambar. Nah, unitnya kamera ini dari atas teman-teman, ada viewfinder, kemudian ada LCD monitor, kemudian ada mikrofon, ini ya, kemudian ada tombol zoom in dan zoom out dan tombol rec di bagian atas. Ini. Lalu, nah, gambar 12 ini adalah mikrofonnya. Ada yang tahu jenis mikrofonnya ini menggunakan jenis mikrofon apa? Ada 2 jenis mikrofon yang sering kita dengar. Itu ada apa aja teman-teman? Nah, itu harus tahu. Shotgun bukan sih, Pak? Shotgun itu lebih ke pola arahnya. Polanya shotgun, dia menunjukkan satu arah shot. Jadi nah, kalau jenis yang kita pakai itu kebanyakan ada dynamic dan ada condenser. Oke, itu ya. Nah, kalau mau shotgun itu pola arah. Jadi kalau pola arah audio itu ada 3 paling tidak teman-teman tahu. Yang pertama adalah omnidirectional. Omni itu segala arah. Jadi dengan satu mic teman-teman bisa mengambil sumber suara 360 derajat. Jadi dia sumbernya ke segala arah. Kemudian ada unidireksional. Unidireksional itu satu arah. Kemudian ada satu lagi bidireksional. Itu unidireksional itu yang 2 arah. Oke, itu untuk mikrofon. I'll never love you like I can. Cause I can't do these long drives sitting in the backseat.
pecinta janda muda. Wis bar potok ya, aduh. Oke, Cil Kacil. Kayak lu aja.
Nah, kemudian teman-teman, untuk di gambar 13 kita lihat di sini tertulis ya, yang sebelah kiri ini. Ada AV out dan ada komponen out. Nah, kita lihat kalau kita buka AV out ini semacam ini nih gambarnya AV out. Ada RCA, ini jacknya dengan menggunakan jack RCA. AV out. Menggunakan jack RCA. Dan yang sampingnya kalau tertulis ini adalah komponen out. Nah, untuk AV out ini, audio video out, itu adalah yang merah, putih, dan kuning teman-teman. Merah dan putih ini untuk audio, yang kuning itu untuk video. Tetapi kalau komponen out teman-teman, ini komponen out ya, itu teman-teman harus menyolokkan semuanya. Itu bersinyal video. Kalau misalkan ada satu video yang tidak nyala, itu nanti warnanya hitam putih teman-teman. Kalau misalkan satu output tidak ada. Tapi kalau kuning ini sumber arusnya video cukup dengan menggunakan satu kabel. Yang putih dan kuning LR ya, itu untuk audionya. Nah, itu untuk outputnya. Selain output ini yang tadi kita udah bahas, ada juga output yang ada di kamera ini menggunakan output HDMI sinyalnya. Tuh. Ada yang tanya sampai sini teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Belum? Ya. Oke, kita lanjut juga. Ini terdapat tulisan internal memori ya di kamera MC ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau syuting lupa tidak membawa card, itu dapat langsung merekam gambar tapi menggunakan memori internal yang ada di kamera ini. Nah, internal memori kamera ini kapasitasnya 32 GB. Nah, misalkan 32 GB itu saat melakukan perekaman gambar habis, kamera ini juga disupport dengan memori eksternal, ada slotnya.